Pemirsa, seorang warga di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur membuat pesawat terbang jenis short takeoff and landing atau STOL. Bahkan pesawat buatannya pernah dibeli oleh pemerintah Ceko. Pesawat buatan Heri ini menarik perhatian warga di sekitar rumahnya di Desa Sumber Agung, Lamongan, Jawa Timur. Pesawat jenis STOL dengan kapasitas 2 orang ini dirakit oleh Heri di wilayah Ciamis, Jawa Barat di kampung halaman istrinya. Kemudian dibawa ke kampung halamannya dengan menggunakan truk. Menurut Heri Susanto, pesawat ini merupakan pesawat latih atau pantau yang bisa terbang dengan ketinggian 10.000 kaki dengan bahan bakar 75 liter. Butuh waktu berapa tahun Pak membuat satu unit pesawat? 6 bulan. 6 bulan. Terus peralatan didatangkan dari negara mana aja Pak? Peralatan semua dari luar. Kesulitan apa untuk membuat pesawat ini Pak? Kalau alat-alatnya lengkap, tidak sulit. Bagi saya membuat pesawat itu, merancang pesawat itu sangat mudah. Kita menguasai matematika fisika dan matematika pesawatnya. Sebelumnya, Heri Susanto telah merakit 2 pesawat dan telah laku terjual ke negara Ceko dengan harga per unit mencapai 2 miliar rupiah. Sementara 1 pesawat lainnya dipesan oleh TNI AU. Keterampilannya membuat pesawat terbang ia dapatkan saat masih bekerja di salah satu perusahaan pembuatan pesawat terbang di Alaska, Amerika Serikat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Muhammad Mahrus, TV One mengabarkan. Harus bangga ini, seorang warga Lamongan yang membuat pesawat terbang ya Tisa ya. Pesawat terbang loh, kita orang dalam negeri membuat pesawat terbang yang dirakit sendiri olehnya. Ya, badan pesawat ini terlihat cukup modern. Tadi kita sudah lihat ya, dan ekor pesawat juga dilengkapi dengan horizontal stabilizer, vertical stabilizer, elevator, kemudian juga ada beberapa istilah-istilah teknis ataupun komponen lainnya dalam pesawat ini. Dan untuk mendalaminya pemirsa, langsung saja kita tanyakan kepada pembuat pesawat, yaitu ada Pak Heri Suyanto. Pak Heri, kita ingin tahu apakah pesawat yang Anda bawa ke kampung halaman Anda ini sudah pernah terbang, Pak Heri? Belum. Kita menunggu uji kelaikan oleh pihak terkait, yaitu Federasi Aerosport Indonesia, karena itu wewenangnya dia. Bisa cerita Pak Heri, proses pembuatannya butuh waktu berapa lama, peralatannya apa saja Pak Heri? Ya, ini saya merancang pesawat ini sudah hampir 4 tahun ya. Cuma bahan-bahan kan kita datangkan bukan secara langsung, jadi bertahap-bertahap karena kos juga mahal. Jadi seperti itu, kita ada datang bahan, kita buat seperti itu. Ya Pak, kan belum bisa terbang, masih nunggu uji kelayakan dari Aerospace. Tapi mesinnya udah nyala nggak Pak? Mesinnya udah berfungsi nggak? Sudah. Ini sudah siap terbang versi desainnya ya. Cuma kita kan ada negara, jadi kita mengikuti peraturan perundang-undangan penerbangan di Indonesia ya, seperti itu Mbak. Jadi tidak boleh diterbangkan secara ilegal, harus legal. Jadi kalau sudah diuji kelaikan terbang oleh pihak terkait, yaitu FASI, Federasi Sport Indonesia, nah nanti kita baru terbangkan di bandar udara sesuai rekomendasi Bapak TNI. Dan saya tidak pernah menjual pesawat ini pada pihak TNI. Jadi media-media di luar sana ada yang salah tangkap ini kayaknya Mbak. Perkiraan Pak Heri, kalau untuk pesawat ini paling tidak menyala, kemudian bisa berjalan terlebih dahulu di landasan, kapan ini Pak? Ya, semua tergantung pihak terkait Pak. Kita hanya merancang pesawat, prototipe pesawat STOL dan siap terbang ini. Cuma kita kan mengikut regulasi penerbangan di negara kita. Jadi kita harus ikuti regulasi itu. Dan kapan waktunya kita terbang itu bukan ketentuan saya. Pihak terkait yaitu Federasi Aerosport Indonesia. Ini pesawat sudah siap terbang, versi saya sudah lama sekali. Cuma kita menunggu kapan beliau menguji kelaikan terbang dan nanti layak benar-benar ke udara, tidak membahayakan orang lain seperti karena ini prototipe pesawat. Kenapa?
Ini bahannya tadi dapatnya dari luar negeri ya. Kalau mesinnya sendiri ini dari mana, Pak? Ini mesin lokal, Mbak. Oh, mesin lokal. Mesin lokal, cuma komputernya kita datangkan dari USA. Standarisasinya bagaimana Pak? Kalau kita lihat kan sekarang dari luar saja, apakah bagian dalamnya juga sudah standarisasi pesawat yang mungkin kelasnya ya kakap lah Pak? Ya, saya jelaskan. Kalau desain saya ini insya Allah sudah bisa diadu dengan desain orang-orang di Eropa ataupun Amerika, karena kita juga punya pengalaman dan punya pengalaman di situ, jadi saya tidak pabrikasikan karena ini privasi saya, yang penting karyanya jadi kebanggaan kita semua. Nantinya kalau sudah diuji kelayakan dan siap terbang dan disertifikasi oleh pihak PASI, ya itu. Jadi kebanggaan kita semua, seperti itu. Oke, Pak, ini kan jenis pesawatnya STOL ya. Ini sebetulnya pesawat apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan spesifikasinya? Ya. Pesawat STOL ini pesawat multifungsi, Mbak. Bisa lepas landas dimanapun dan tidak saya desain untuk di bandara saja. Bandara. Jadi bisa di pegunungan, lereng gunung, pinggir pantai, dan dimanapun asal lokasi pendaratan memadai, pasti insya Allah kita bisa mendaratkan sebuah pesawat ini. Dan mampu dalam kecepatan rendah sudah mampu take off and landing. Jumlah penumpang berapa ini Pak? 2 kursi, Pak. Pak, boleh cerita singkat nggak Bapak ini bisa buat pesawat terakhir itu gara-gara memang pernah kerja di sebuah perusahaan yang membuat pesawat atau gimana sih Pak? Pernah dapat pendidikan formal Pak? Ya, dulu pernah diajarin di sana, jadi semoga nanti kamu jadi seorang pembuat pesawat. Jadi saya diajarin bagaimana cara menghitung CG, bagaimana cara menghitung matematika sayap, rasio sayap, bobot maksimal lepas landas segini berapa, dorongan yang harus diperlukan, dan banyak lagi itu Pak. Kalau dijelaskan, kita dukung terus Pak Heri Suyanto. Nanti kita akan liput kalau bisa terbang, nanti kita tunggu waktunya kapan. Terima kasih banyak Bapak Heri Suyanto, kami juga bangga sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti jadi kebanggaan kita semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri.